Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak? Jumpa lagi dengan saya Mas Lidah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi 11 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pada pertemuan ke-11 ini, Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran sekolah dasar diantaranya dari 10 model pembelajaran terpadu. Model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas. Kemudian melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu dengan kurikulum 2013. Perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang dijalankan. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Sebutkan nama sekolah dan daerah Anda. Saya mengajar di SD Negeri Monomandir 4 Kota Cimahi. Nah, jawabannya adalah bahwa menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Indonesia, jadi 10 model pembelajaran terpadu yang relevan dengan kurikulum saat ini terdiri dari model fragmentik, model connected, model sarang atau nesting, model urutan rangkaian atau sequential, model bagian atau share, model jaring laba-laba atau webbed, model galur atau threaded, model celupan atau immersive, dan model jaringan atau networked. Yang relevan di kurikulum saat ini di SD, model yang saya tahu gitu ya, ketika saya menjalankan kurikulum ini, yang menurut saya adalah model jaring laba-laba atau webbed. Karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Kemudian yang kedua adalah model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Kemudian yang relevan lagi adalah model keterpaduan atau integrated. Model ini melakukan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menetapkan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran tematik terpadu ini adalah satu, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga adalah meningkatkan relevansi pembelajaran. Kemudian memotivasi peserta didik, juga mengembangkan keterampilan. Mengembangkan keterampilan itu adalah termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, menghargai perspektif orang lain, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kemudian adalah mengembangkan pemahaman lintas, jadi memahami bagaimana berbagai bidang studi saling terkait dan bagaimana pengetahuan dari satu bidang dapat diterapkan atau dihubungkan dengan bidang lainnya. Juga meningkatkan efisiensi serta mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Jadi dengan mengajarkan peserta didik bahwa bagaimana menghubungkan dan mengaplikasikan pengetahuan dari berbagai bidang pembelajaran terpadu, mempersiapkan mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Fungsi pembelajaran tematik terpadu ini adalah satu, meningkatkan pemahaman dari retensi. Jadi pembelajaran terpadu ini memungkinkan peserta didik untuk melihat hubungan antara berbagai konsep dan ide dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi dan juga meningkatkan relevansi dan aplikasi. Di sini pengetahuan pembelajaran terpadu menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, membuat pembelajaran lebih relevan bagi peserta didik. Kemudian juga mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Melalui proyek kelompok dan kegiatan kolaboratif, pembelajaran terpadu membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim peserta didik, juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan, serta mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, juga meningkatkan efisiensi pembelajaran, mengembangkan perspektif holistik, juga meningkatkan keterampilan belajar mandiri. Apa yang menjadi landasan dari pembelajaran tematik ini? Yaitu adalah ada landasan filsafat progresivisme. Filsafat progresif ini adalah aliran pemikiran dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman langsung. Kemudian ada filsafat konstruktivisme. Ini adalah merupakan filsafat Lev Vygotsky, di mana pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif individu. Ada filsafat humanisme, menekankan pada pertumbuhan dan aktualisasi diri individu. Juga filsafat postmodernisme. Modernisme ini menantang narasi besar dan mendukung pluralisme. Prinsip-prinsip pada pembelajaran tematik terpadu ini adalah satu, prinsip penggalian tema tidak terlalu luas, tema harus bermakna. Kedua adalah prinsip pengelolaan pembelajaran. Jadi guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan moderator dalam proses pembelajaran.
Kemudian prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Terus prinsip reaksi dan prinsip fleksibilitas, di mana keterpaduan pembelajaran terpadu harus mengintegrasikan berbagai aspek dalam pembelajaran, baik dalam satu mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Rambu-rambunya adalah untuk pembelajaran tematik terpadu ini adalah tidak semua mata pelajaran harus dipadukan, tapi ada mapel yang harus diajarkan secara terpisah. Kemudian ada kemungkinan penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Kemudian kompetensi dasar yang tidak bisa digabungkan jangan dipaksakan, terus berpusat pada anak, memberi pengalaman langsung, juga pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas dan hasil belajar bisa berkembang sesuai dengan potensi. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka adalah dalam aspek misalnya pendekatan pembelajaran. Kalau yang saya tahu, kalau K13 itu menggunakan scientific, itu mengamati, menanya, mencoba, menelah dan mengkomunikasikan, sedangkan kurikulum Merdeka itu berbasis proyek dan pembelajaran berdiferensiasi, mendekatkan pada student center learning. Kemudian dalam struktur kurikulumnya, mata pelajaran untuk K13 itu diatur per jenjang dan kelas menggunakan pendekatan tematik untuk SD. Jadi, tapi kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, ada pembagian manajemen pelajaran dan juga ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam sistem penilaian, dalam K13 itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan bobot yang relatif seimbang. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, penilaian formatif lebih ditekankan, fokus pada umpan balik untuk perbaikan proses belajar, tidak lagi label kompeten atau tidak kompeten. Kemudian capaian pembelajarannya, kalau K13 itu menggunakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itu disebut CP per fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Juga peran guru dalam melaksanakan RPP, dalam kurikulum 2013 itu melaksanakan RPP sesuai format 3 komponen, tujuan, kegiatan, dan penilaian. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu guru lebih bebas menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah. Jadi ada kebebasan. Karakteristik umumnya adalah lebih terstruktur, cenderung top down kalau dalam kurikulum Merdeka. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel, memberi ruang untuk inovasi guru dan diferensiasi pembelajaran. Penguatan karakternya juga dalam kurikulum 2013 terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Dalam kurikulum Merdeka diperkuat melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana implementasi pembelajaran terpadu ini di sekolah saya SD Negeri Melong Mandiri 4. Yang sering saya lakukan itu adalah dengan model web, yaitu yang tadi model laba-laba, karena saya itu sering memadukan mata pelajaran dengan memilih materi yang relevan untuk dipadukan, misalnya antara bahasa Indonesia misalnya dengan PPKN gitu, atau memang di buku sudah diplot di bukunya itu tergabung antara bahasa Indonesia dengan PPKN, atau misalnya antara bahasa Indonesia dengan SBDP. Jadi sering menggunakan model itu atau model integrated, jadi memadukan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Ada juga penggabungan dari lintas mata pelajaran. Dengan model integrated ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam pembelajaran. Itu yang sering saya lakukan dalam implementasi dari pembelajaran tematik terpadu di sekolah. Walaupun pemahamannya saya sendiri juga kadang tidak tahu bahwa ini adalah model laba-laba, tapi itu yang sering saya lakukan, ini adalah model integrated, tapi sudah saya lakukan atau teman-teman saya lakukan di SD Negeri Melong Mandiri 4. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.